program BIS, Young Entrepreneur School, kantor perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur. Wadah transformatif bagi UMKM di tepian negeri menuju UMKM yang membangun mimpi yang besar dengan tindakan yang kecil dan konsisten menuju UMKM global. Saat ini, kita sedang berada pada zaman industri 4.0. Zaman di mana jaringan digital menjadi kekuatan utama untuk menguasai pasar. Zaman di mana cukup dengan pergeseran jari, sebuah transaksi sudah dapat dilakukan secara cepat dan aman. Zaman di mana tanpa tatap muka, sebuah kesepakatan bisa terjadi. Zaman di mana tidak ada jarak antara produsen dan konsumen. Pandemi COVID-19 menjadi momentum. Perubahan terasa semakin cepat dan setiap pelaku usaha harus beradaptasi dan turut berubah di dalamnya. Bank Indonesia berkomitmen menjadi Bank Indonesia 4.0, the first and the best central bank 4.0. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, baik di level nasional maupun regional. Bank Indonesia senantiasa hadir untuk memastikan UMKM berdaya saing tinggi dengan pembinaan, fasilitasi sertifikasi, dan akses keuangan, serta memperkenalkan dalam pameran nasional bahkan internasional. Untuk memperkuat SDM UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT siap mendidik para pelaku UMKM di NTT melalui program Bank Indonesia Young Entrepreneur School BIS untuk siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Mari kita bergandeng tangan, dukung dan kawal bersama BIS untuk menyongsong UMKM NTT yang berwawasan digital. UMKM NTT 4.0. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat UMKM berkembang dan milenial menjadi UMKM 4.0 dari sisi mengelola bisnis hulu sampai hilir dengan sistem pembayaran digital. BIS akan mentransformasi UMKM melalui edukasi dengan kurikulum yang kekinian, mentor-mentor yang berpengalaman sehingga menghasilkan pemenang. BIS akan melahirkan UMKM 4.0 lokal yang mampu menjangkau global. BIS akan melahirkan UMKM yang mampu menjadi role model bagi UMKM berikutnya. BIS akan melahirkan milenial yang mampu menjadi bintang di masa mendatang. Oke, selamat sore dan selamat datang dan selamat bergabung nih teman-teman semua di Roadshow Bank Indonesia yang Entrepreneur School 2022. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir 5 menit sebelum kegiatan. Berarti teman-teman memperhatikan nih share dari kami via WA maupun email. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat para narasumber dan juga dari Bank Indonesia, perwakilan dari Bank Indonesia yaitu Pak Aji Baskoro. Terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan Roadshow hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Bank Indonesia yang Entrepreneur School. Sebelumnya saya sudah lihat banyak sekali pertanyaan yang masuk nih, apa itu BIS, terus benefit yang didapat selama mengikuti program BIS, lalu program BIS ini berapa lama sih dan apa aja yang akan kita pelajari di program BIS. Nah, semuanya akan terjawab nih di Roadshow hari ini yang nantinya akan di-lead oleh saya. Perkenalkan, saya Alit Astuti yang akan menjadi MC untuk hari ini. Nah, sesi diskusi ini akan melibatkan pembicara yang merupakan inisiator program BIS, yaitu Bank Indonesia itu tersendiri, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTT, dan alumni BIS Batch 2.
Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan secara langsung latar belakang tujuan kegiatan BIS langsung dari inisiator programnya, yaitu Bank Indonesia, yang akan diwakili oleh Pak Aji Baskoro yang adalah konsultan pengembangan UMKM Bank Indonesia. Dan akan ada sharing session nanti tanya jawab beserta para alumni dan rekan panel sharing yang adalah owner dari Papa Lele, Anthony Herbal, dan Nendis Bakery. Mereka juga adalah best mentinya BIS Batch 2. Siapa aja mereka? Yaitu ada Kak Antonius, Kak Oenike Papaja, dan juga Ibu Irene Media. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bank Indonesia sebagai inisiator Bank Indonesia Young Entrepreneur School dan juga Trinity Academia yang sebagai organize dari Sekolah Wirausaha Muda Bank Indonesia ini. Terima kasih juga kepada para pihak yang turut bekerja sama dan mensupport program ini, yaitu pemerintah maupun swasta, dan juga para alumni yang turut bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya minta teman-teman untuk on cam dulu, kita foto bersama dulu nih di sesi pertama ya. Jadi kalau biasanya sesi foto bersama itu di akhir, kali ini saya ubah nih, sesi pertama kita di sesi fotonya itu kita ubah di sesi pertama ya. Jadi mungkin boleh di on cam dulu teman-teman, kita foto bersama. Mungkin ada yang mau rapikan rambutnya, silakan. Ada yang mau pakai kacamata, boleh. Ada yang mau pakai virtual background dulu, silakan. Saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit, teman-teman boleh on cam dulu, kita foto bersama dulu. Jangan lupa untuk tersenyum cantik dan ganteng sore ini di foto bersama. Oke. Mungkin Kak Jack, saya minta tolong ya Kak Jack untuk mengambil foto ya Kak ya. Oke teman-teman, boleh on cam dulu. Nanti ditahan senyumnya ya, karena kita punya 2 slide. Jadi nanti teman-teman tahan senyumnya 5 detik, nanti akan saya hitung. Karena teman-teman tidak tahu ada di slide keberapa, saya juga tidak tahu teman-teman di slide keberapa, jadi tahan senyumnya 5 detik. Nanti saya akan beri aba-aba. Oke, kita di slide pertama, teman-teman tahan senyumnya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua, tahan senyumnya, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Jack untuk foto pertama di sesi pertama ini ya. Kita langsung saja ke acara utamanya, yaitu kita akan ada sesi pembukaan langsung dari Bank Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Aji Baskoro selaku konsultan pengembangan UMKM Bank Indonesia. Kepada Pak Aji Baskoro, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Halo, selamat siang Kak Alit. Terima kasih buat waktunya. Sebelumnya, izin saya menyapa kita semua dengan salam kebinekaan ya. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat Kak Alit, teman-teman alumni yang sudah bersedia hadir, dan terkhusus buat Trinity ya, yang sudah jadi partner kita dalam menjalankan sebuah kelas pengembangan pengusaha namanya BIS. Nah, sekarang saya tidak perlu berpanjang lebar, saya hanya akan cerita bagaimana sih, kenapa sih BIS ini lahir ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, BIS ini hadir nih dari inisiasi Bank Indonesia sendiri. Kita melihat begini, dari data yang kami peroleh, ternyata UMKM di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, bahkan di NTT, itu jumlah UMKM itu tuh sangat besar sekali gitu loh. Dari jumlahnya aja 99,9%. Nah, bukan hanya secara jumlah, tapi ternyata usaha UMKM ini menyerap tenaga kerja itu juga sangat besar. Nah, serapannya itu hampir 97% tenaga kerja itu terserap melalui sektor UMKM. Nah, dari 2 pemikiran inilah UMKM itu kami pandang sangat penting, sangat strategis, sangat perlu diperhatikan. Karena otomatis
dua hal ini menjadikan UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian, ya. Tapi ada masalah di dalam situ. Ternyata menjadi UMKM itu gampang-gampang susah. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung pasti merasakan bilang, ternyata buat bisnis itu tidak mudah ya. Ternyata orang yang berpikir bahwa oh kalau jualan untung segini ternyata ada ruginya juga. Nah, ada berbagai kendala. Kenapa kita para pelaku UMKM bisa rugi atau bahkan usahanya tidak bertumbuh dan hanya begitu-begitu saja. Nah, kendalanya begini, kebanyakan kita para pelaku UMKM ini tidak fokus. Nah, tidak fokus dengan usahanya atau hanya main-main sehingga menjadikan produktivitas kita sebagai pelaku UMKM ini ternyata yang nggak bagus-bagus amat nilainya, sangat rendah ya karena usahanya hanya sambilan. Ya sudah, nanti kalau saya butuh uang baru saya jalanin usaha nih. Nah, hanya seperti itu, gitu loh. Karena hanya seperti itu, akhirnya ya sudahlah nanti kalau usahanya nggak besar juga nggak apa-apa, yang penting saya cukup kok buat makan. Ya akhirnya usahanya nggak berkembang. Itu beberapa hal dari sekian banyak kendala kenapa UMKM kita sebenarnya sangat penting nih, tapi kok ya gitu-gitu aja, kok kayaknya jadi UMKM juga nggak keren-keren amat gitu loh. Nah, di balik kendala-kendala ini Bapak Ibu semuanya, tapi kita perlu melihat juga sebenarnya potensinya masih bisa nggak sih UMKM ini kalau kita bantu, kalau kita boost lagi, kalau kita support lagi itu masih bisa naik lagi nggak sih? Nah, ternyata kita perlu sadari di era zaman sekarang ini Bapak Ibu, masyarakat Indonesia ini almost 47% ya dari data itu mereka sudah menggunakan HP loh. Mereka sudah terkoneksi secara digital. Mereka sudah terhubung dengan media sosial. Bahkan yang pakai jumlah penduduk Indonesia yang sudah menggunakan media sosial itu sekitar 56%. Nah, artinya ada 100 juta lebih peluang pasar yang bisa kita garap nih, bisa teman-teman pelaku UMKM garap nih untuk mengembangkan usahanya. Nah, tapi kan masalahnya tadi, nah kita bingung, teman-teman UMKM bingung, how to get there, bagaimana kita mencapai ke sana. Nah, inilah salah satu peran yang kita coba hadirkan melalui BIS. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, dari latar belakang seperti itu, dari potensi seperti itu, nah Bank Indonesia melihat gini, kayaknya memang UMKM perlu disupport. Nah, cara mensupportnya seperti apa? Bank Indonesia sendiri punya strategi untuk pengembangan UMKM secara umum ya. Ada 3 strategi nih. Yang pertama itu namanya korporatisasi. Korporatisasi itu seperti apa sih Pak? Korporatisasi itu maksudnya gini, setiap UMKM at least kita harus mendorong bahwa mereka memiliki izin yang sesuai dengan usaha yang mereka kerjakan. Karena izin inilah dasar dari semua UMKM bisa mengakses apakah bantuan pemerintah, apakah dukungan kredit, apakah dukungan akses pemasaran. Kuncinya pertama korporatisasi ini. Nah, kemudian yang kedua perlunya penguatan produksi, baik untuk produksi, untuk SDM-nya itu sendiri dan pemasaran. Nah, kita sebagai pelaku UMKM ini nggak bisa nih bilang, oh saya butuh bantuan hanya di alat aja. Enggak, manusianya yang punya UMKM itu juga perlu di-upgrade, didorong supaya oh ternyata memanage bisnis itu seperti ini. Ternyata melakukan negosiasi, melakukan lobby. Nah, itu caranya seperti ini. Hal-hal seperti itu disadari atau enggak itu sangat berpengaruh. Oh, caranya melayani pelanggan itu bagaimana cara melayani pelanggan yang baik. Nah, hal-hal seperti itu
itu perlu didorong untuk penguatan SDM. Nah, BIS ini hadir terkhusus untuk di bagian yang kedua ini, yaitu penguatan sumber daya manusianya. Nah, teman-teman di sini akan diajarin nanti secara lebih mendetail, kita bisa mengenal dari para alumni yang sudah ada apa yang mereka pelajari dari BIS. Tapi goalnya adalah kita berharap teman-teman yang mengikuti BIS ini, Bapak Ibu sekalian akan mempunyai mindset yang baik. Bagaimana menjalankan sebuah bisnis itu smooth dari memikirkan idenya sampai mengeksekusi itu sehingga menjadi sebuah penjualan, menjadi sebuah laba, menjadi sebuah profit yang menguntungkan bagi usaha teman-teman itu sendiri. Nah, poinnya BIS ini ada di yang kedua ini. Kemudian tadi strategi yang terakhir adalah kita mendorong para pelaku UMKM untuk dilakukan adanya akses pembiayaan. Nah, Bank Indonesia sendiri tidak memberikan akses pembiayaan, tidak. Nah, tapi melalui BIS, kita mendorong informasi yang benar, mendorong literasi keuangan yang tepat, bagaimana para pelaku UMKM bisa mengakses kredit secara tepat dan yang sesuai dengan bisnisnya itu sendiri. Nah, agar karena kebanyakan dari kasus tuh begini, Bapak dan Ibu, nanti seharusnya kita ngajukan kredit untuk usaha, tapi karena kita nggak tahu, ternyata di perbankan mungkin kreditnya dicatat bukan sebagai untuk kredit usaha, tapi mungkin kredit investasi. Nah, itu semua nanti hitungan bunganya kan berbeda. Nah, kita berharap saat Bapak dan Ibu memiliki literasi keuangan yang baik, semuanya ini bisa maksimal untuk mendukung pengembangan usaha Bapak dan Ibu semuanya. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, kenapa sih Pak yang didukung itu pengusaha? Kenapa sih yang diberi bantuan itu melalui Bank Indonesia ini adalah pengusaha? Kasarannya gini Bapak dan Ibu, dari apa yang kami pelajari, saat kita memberi bantuan kepada orang yang bukan pengusaha, misalnya ya, saya beri bantuan 10 juta nih kepada si A. Karena si A bukan pengusaha ya sudah, akhirnya 10 juta itu akan habis. Nah, dia akan belanja kebutuhannya, dia akan belanja mungkin ya kalau ada uang lebih dia bisa beli HP yang baru, sisanya dia beli sepatu dan lain-lain, habis, sudah nggak ada sisanya. Nah, tapi saat kita berikan 10 juta itu kepada orang yang punya mindset usaha, seorang pengusaha muda ini, dia akan berpikir, bagaimana 10 juta ini saya bisa jadikan menjadi 15 juta. Bagaimana dia akan nanti akhirnya akan jadi 20 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta. Dan tanpa disadari saat dia mengembangkan itu, dia melibatkan orang lain. Saya butuh tenaga kerja ini untuk bantu saya. Itulah yang kita sebut namanya multiplier effect. Saat dorongan bantuan keuangan itu kita berikan kepada pengusaha, mereka punya cara berpikir akan berbeda. Uang itu tidak akan habis, tapi uang itu bisa berlipat kali ganda. Nah, inilah nanti pada akhirnya secara keseluruhan akan mendorong bahwa, perekonomian Nusa Tenggara Timur khususnya akan jauh semakin membaik, akan menjadi ke arah yang lebih bagus lagi karena punya UMKM yang mengerti bagaimana mengelola keuangan. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Inilah latar belakang kenapa sekolah BIS ini diadakan. Sekolah ini sifatnya gratis, Bapak dan Ibu tidak dipungut biaya sepeser pun. Marilah kita haus akan ilmu dan jangan ragu untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah ada di sini dengan alumni, karena disinilah teman-teman akan mendapatkan koneksi, teman-teman akan mendapatkan pengetahuan tambahan dan kami tidak berhenti itu saja dukungan terhadap teman-teman alumni. Nah, saya beri contoh saat teman-teman para pelaku, Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah tergabung dalam
BIS dan sudah menjadi alumni. Nah, kami tidak berhenti itu saja. Kita selalu memberikan dukungan tadi akses pemasaran kepada teman-teman yang kita tahu, oh ini potensinya bagus, ada kesempatan yang bagus, kita dorong lebih lebih ke arah yang lebih baik. Ada kesempatan untuk pameran, kita dorong, kita ikutkan. Nah, ini salah satunya di sini, tadi kalau nggak salah, ini ya, Kak Antonius ikut hadir ya. Nah, Kak Antonius itu kemarin kami dorong untuk mengikuti kurasi, sudah sampai di babak akhir, kurasi untuk pameran MotoGP. Ya, kita berharap hal-hal seperti ini kita bisa dukung untuk teman-teman pengusaha baik yang lokal ini bisa ke arah akses pasarnya bisa lebih luas lagi gitu loh. Kira-kira demikian Kak Alit yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut, silakan mengenal BIS lebih lagi. Saya tutup lagi dengan salam kebinekaan. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji untuk informasinya ya. Jadi kalau saya tangkap dari yang Pak Haji sampaikan itu adalah BIS ini sebenarnya terbentuk karena melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM di NTT dan hadir sebagai bentuk penguatan UMKM di NTT. BIS ini berarti bagus nih dan sangat membantu kaum muda, UKM, IKM, pelaku startup di NTT yang ingin upgrade diri, scale up usahanya, dan juga ingin berjejaring dan berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha dan juga mentor-mentor nih yang ada di BIS. Nah, kita akan dengar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang BIS ini langsung dari alumni-alumninya nih. Sudah hadir 3 orang alumni yang juga adalah sekaligus best mentee ya waktu itu di BIS batch 2 nih di tahun 2021 kemarin. Ada Kak Antonius Sanan, mungkin Kak Antonius bisa say hi dulu Kak Antonius. Ada Kak Halo Kak, Antonius. terima kasih Pak Haji. Halo Kak Antonius, berhasil ya Kak ya ini ya Kak mempersiapkan souvenir untuk ini ya Kak MotoGP ya nanti ya di Mandalika. Terus Oke, ada siap, juga Kak, Kak. ada juga Kak Oenike. Halo Kak Oenike, jauh-jauh nih dari Soe nih. Kak Antonius dari Keva nih. Kalau Kak Oenike dari Soe. Kak Oenike, say hi Oke, dulu halo Kak. semuanya. Halo. Halo Kak Oenike. Kemudian yang ketiga nih ada Bu Media yang paling senior ya di antara kita semua ya Bu Media ya. Halo Bu Media. Say hi dulu Bu Media. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Media. Saya lihat di kolom chat juga sudah ada pertanyaan nih. Nah, ini akan kita akan tanya jawab nanti setelah kita sesi sharing session nanti ini bersama dengan 3 orang alumni kita. Oke, mungkin pertama-tama nih kalau orang Kupang bilang sonde kenal maka sonde sayang, maka kita perlu dulu kenal nih 3 narasumber kita nih. Mungkin yang pertama adalah Kak Antonius dulu. Kak Antonius, Kak Oenike, setelah itu Ibu Media. Mungkin boleh saling memperkenalkan diri dulu. Terus usahanya usaha apa sih dan sudah berjalan berapa lama? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Antonius, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Alit. Halo, selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, perkenalkan nama saya Antonius Enonusanan, asal saya dari Keva Manado. Bisnis usaha saya contohnya seperti ini. Oke, baik. Bisnis usaha saya namanya Antoni Herbal. Jadi saya memproduksi minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kelor. Sumber produksinya itu semua bahan alam saya pergunakan dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Mungkin sekian, cukup saja kali. Terima kasih. Terima kasih Kak Antonius. Nanti kita korek lagi informasi tentang Antoni Herbal ya teman-teman ya nanti di sesi Q&A. Oke, kita lanjut ke Kak Oenike nih. Halo Kak Oenike, selamat sore. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Terus Papale itu apa sih Kak? Kita pengen tahu nih. Oke, selamat sore untuk kita semua. Semoga suara saya terdengar jelas. Oke, nama lengkap saya Oenike Papaja dan saat ini sedang menjalankan usaha yang namanya Papalele Store, bergerak di bidang pertanian. Jadi usaha ini berupa penjualan seperti sayuran, rempah, dan juga produk olahan lainnya. Itu dipasarkan
kami ambil dari petani-petani yang ada di Kabupaten Kupang dan juga di tahun 2021 kemarin itu sudah menjangkau beberapa petani yang ada di luar Kabupaten Kupang seperti Alor dan juga di Pulau Semau. Itu. Terima kasih. Sudah sampai Alor dan Pulau Semau ya Kak, terakhir yang saya tahu baru sampai Kabupaten. Mantap nih Kak Oenike nih, diam-diam udah buka cabang nih. Oke, ini yang paling terakhir nih narasumber kita yang paling senior ya. Saya bilang paling senior karena beliau ini memang sudah senior dari umur juga, tapi juga senior secara pengalaman juga. Ada Bu Media. Halo Bu Media, selamat sore. Sore Kak Ali, selamat sore semuanya. Salam kenal, nama saya Irene Media, biasa dipanggil Media. Kalau usaha saya sekarang bergerak di bidang bakery atau aneka kue. Saat ini memang saya lagi di Surabaya kebetulan. Kemarin saya sempat nekat memberanikan diri untuk ikut pasar di Surabaya. Dan sampai sekarang saya masih ada di Surabaya. Mungkin itu sekilas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nekat ya Kak, saya suka nih dari kata Ibu Media nih, nekat. Memang kita harus punya nekat ya Bu ya, punya sisi nekat untuk berjualan ya Bu Media ya. Semoga sukses Ya, Bu Media untuk bazarnya di Surabaya. Nah, untuk yang pertanyaan paling pertama nih, saya sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan, tapi akan saya limitasi karena kita juga ada pertanyaan dari para peserta nih. Tapi saya sangat-sangat pengen tahu nih, yang paling pertama nih dari Kak Antonius nih, apa alasan terbesar Kakak nih memulai Anthony Herbal? Kalau kita lihat anak muda berbisnis di NTT itu apa ya, kalau mau dibilang sangat minim ya Kak ya, karena rata-rata anak muda itu kalau setelah lulus kuliah itu pasti maunya PNS atau kerja swasta, tapi Kak Anthony, Kak Oenike ini maunya berbisnis. Nah, apa sih alasan atau motivasinya Kak Antonius nih memulai Anthony Herbal? Oke, baik. Terima kasih Khalid. Jadi awal mulanya saya mau mulai berbisnis itu sebenarnya itu dari sejak kuliah itu saya sudah ikut kegiatan UMKM di kampus. Jadi sering-sering mengadakan. Jadi saat ini mungkin teman-teman masih dalam bangku kuliah mungkin dimanfaatkan UMKM-nya mungkin sering adakan namanya pencarian dana mungkin seperti itu. Nah, dari dulu itu saya sering aktif mengikuti kegiatan di kemahasiswaan seperti itu menggali dana. Nah, dari situ ada ketertarikan, jadi senang berjualan dari situ. Akhirnya saya mencoba dari hal yang terkecil. Jadi dari hal terkecil, dari basic ilmu yang saya miliki, jadi saya coba membuat jamu. Jadi dulu itu minuman herbal, minuman kesehatan itu saya buatnya dalam bentuk cairan, tapi sering berjalannya waktu, proses demi proses, akhirnya terbentuklah minuman herbal bentuk dalam kemasan bentuk serbuk. Jadi teman-teman, jadi mulai bisnis itu jangan berpikiran yang besar dulu. Jadi dimulai dari hal terkecil yang teman-teman itu bisa lakukan. Jadi biar ada kemauan untuk melangkah, untuk terus jalan. Jadi misalnya kalau kita mikir yang sudah besar-besar ya, misalnya startup yang sudah besar itu nanti kita capek sendiri. Jadi kebanyakan konsep akhirnya tidak jalan. Jadi mulai dari hal terkecil dulu. Semisal saya sekolahnya farmasi, kemudian saya mulai bisnis dari hal terkecil yaitu membuat minuman herbal dari kunyit. Kalau standarnya untuk buat produk-produk kesehatan itu mulainya dari UMKM, dari PIRT dulu. Dari PIRT nanti izinnya naik ke obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar nanti naiknya lagi ke produk-produk jamu. Jadi seperti itu. Jadi mulailah dari hal kecil. Intinya teman-teman itu mulai mencoba, karena untuk memulai suatu usaha itu tidak instan, tetapi by proses. Jadi dari proses itu teman-teman bisa belajar dari kesalahan. Nanti akan membaik nanti akan membaik sering berjalannya waktu. Mungkin sekian dari saya itu kali. Jadi saya sudah mulai dari waktu saya dulu semester 8 tidak salah. Jadi saya sudah tertarik untuk berbisnis nanti setelah saya kuliah, dengan pemilihan program, dengan pemilihan mata kuliah. Waktu saya kuliah saya sudah pilih yang basicnya industri. Jadi saya memiliki tekad bahwa nanti saat saya pulang ke NTT saya akan membangun sebuah industri seperti itu Khalid. Keren nih Kak. Saya suka dari Kak Antonius nih. Tadi saya tangkap sedikit, yaitu memulai dari hal kecil dan
coba, jangan cuma rencana ya, tapi coba. Nah, Iya, benar, kita benar. berpindah ke Kak Oinike nih. Kalau tadi dari Kak Antonius nih memulai dari hal yang paling kecil. Kalau saya nih mau tanya ke Kak Oinike nih, hal pertama yang perlu kita siapkan pertama kali ya, maksudnya pertama kali kita perlu siapkan untuk memulai suatu bisnis itu apa sih Kak Oinike? Apakah modal atau perencanaan nih? Boleh mungkin Kak Onike ceritakan kepada kita nih, waktu Kak Onike mau mulai Papa Lele nih, hal pertama, step pertamanya Kak Onike ini apa sih waktu itu? Oke, terima kasih Kak Alif untuk pertanyaannya. Kalau kita mau melakukan sebuah bisnis itu biasanya kita akan bertanya dulu, kita mau bisnis apa? Bisnisnya itu produk atau jasa. Dan produk ini apakah produksi sendiri atau kita kayak jadi reseller. Jadi produknya dihasilkan oleh orang lain dan kita yang membantu memasarkan produk tersebut. Dan siapa sih yang akan jadi target marketnya kita? Target konsumen kita itu siapa? Kita harus tahu itu. Jadi pertama tahu produk, kemudian target pasarnya kita itu siapa. Nah setelah itu, kalau kita sudah tahu itu, kita tahu kita mau jual apa, maka kita akan membuat perencanaan dalam usaha kita. Ketika kita mau buat sebuah perencanaan dalam usaha itu, usahakan setiap produk kita itu bisa menjawab masalah yang ada di sekitar kita. Jadi kemarin itu di usaha Papa Lele, itu awalnya kan dari sebuah proyek, itu dari inisiasi ada sebuah proyek namanya YFF ICDRC dari Yayasan Pikul, itu mereka bekerja sama dengan 4 desa di Kabupaten Kupang, tapi mereka melihat di sana ada masalah yang terjadi di mana hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani itu sangat melimpah, tapi minim pasarnya. Nah, sehingga Papa Lele Store melihat hal ini sebagai peluang dan sebagai sebuah ide bisnis. Jadi itu langkah pertama, akhirnya menemukan ide dan menemukan pasar. Pasarnya siapa? Pasarnya adalah konsumen yang ada di Kota Kupang. Maka Papa Lele Store itu memulai langkah dengan menyusun perencanaan dan memulai, kalau tadi katanya modal atau perencanaan itu dimulai dari menyusun perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu akan ada modal di dalamnya. Modal di sini bukan hanya soal uang, tapi bisa juga dari SDM kita atau alat komunikasi yang kita punya, misalnya HP atau paket data, itu merupakan modal yang bisa kita kembangkan di dalam usaha kita. Nah, setelah itu kita buat perencanaan usahanya dan juga dalam hal ini perencanaan keuangannya dari produk yang kita jualkan itu targetnya kita mau dapat profit berapa dari usaha tersebut. Gitu. Jadi langkah pertamanya adalah tentukan dulu mau jualan apa, produk apa, dan siapa yang akan jadi target kita. Itu langkah awal sih dalam usaha kita. Keren nih Kak Oinike nih. Ini kalau saya lihat Kak Oinike bilang tadi mulai dari temukan masalah, lalu dapatkan ide mau bikin produk apa, setelah itu siapa pasarnya. Ini kalau saya lihat mirip-mirip seperti materi design thinking juga yang sudah dipelajari ya Kak Oinike ya di BIS benar ya. sekali, Kak. Nah, betul sekali Kak Oinike. Oke, mantap nih Kak Oinike, berarti mempraktekkan apa yang sudah dipelajari nih. Terima kasih banyak Kak Oinike. Nah, menyambung dari Kak Oinike dan juga Kak Antonius tadi nih Bu Media, saya punya pertanyaan buat Bu Media. Selama Bu Media membangun Nendis nih, Nendis Bakery nih, pasti ada tantangan ya Bu Media ya, apalagi pas masa-masa pandemi kemarin di 2020, 2021 ya media ya, saya lihat banyak UMKM yang kena dampak dari pandemi ini. Nah, saya pengen tahu nih langsung dari Bu Media yang adalah owner dari Nendis Bakery, apa saja sih tantangan-tantangan yang Bu Media dapat atau hadapi, dan bagaimana caranya Bu Media untuk moving forward, bergerak maju untuk terus nih menjalankan Nendis Bakery ini Bu Media. Terima kasih Kak Alit. Jadi memang benar kemarin begitu kita terserang dengan pandemi, sempat bingung. Saya sempat bingung karena memang penjualan turun pastinya ya. Terus kondisi sekitarnya juga tidak memungkinkan. Terus saya lihat juga banyak sekali mungkin pengusaha-pengusaha UMKM yang down. Jadi mereka merasa aduh berat ini, kita mau jualan susah. Orang hanya berpikir untuk istilahnya untuk memenuhi kebutuhan utama mereka. Karena kebetulan yang saya jual adalah makanannya. Tapi dari situ saya melihat bahwa ada kebutuhan lain ya
Jadi karena pandemi itu saya lihat banyak yang berpikiran bahwa memenuhi kebutuhan pokok. Nah, salah satu usaha saya adalah memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi waktu itu memang saya lebih gencar untuk melakukan promosi atau saya lebih sering memasarkan hasil saya melalui sosmed. Jadi waktu itu saya gencar. Saya hanya berpikir laku tidak laku terserah, yang penting saya tetap melakukan usaha, jadi tetap berusaha untuk memperkenalkan produksi saya. Jadi di Facebook atau di Instagram, saya tetap mempromosikan produk saya selalu posting semua apa yang saya bikin dengan yaitu saya bikin inovasi sedikit lah, pengembangan sedikit. Jadi alhamdulillah meskipun pandemi, kalau saya lihat kemarin malah agak sedikit meningkat penjualannya. Karena saya terus-menerus. Jadi saya pantang menyerah. Pokoknya terus aja saya posting. Seperti itu. Dan juga dengan kekuatan relationship. Jadi dengan teman, keluarga, dan beberapa channel yang itu banyak membantu saya. Otomatis kita akan kalah dengan kondisi yang lain. Jadi kita tetap berusaha bersaing. Karena dengan kondisi pandemi kemarin saya lihat banyak sekali bermunculan juga UKM-UKM baru. Jadi bertahan saya adalah saya tetap berusaha, saya tetap berproduksi, jadi saya tidak berhenti, sambil saya melihat lagi pasaran sekarang ini apa yang mereka cari. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Khalid. Wah, ini saya suka nih dari Bu Media nih. Artinya pantang menyerah ya Bu Media ya. Lalu jangan lupa untuk mengoptimalkan sosial media yang ada sebagai sarana promosi ya Bu Media ya tadi ya. Lalu saya juga tangkap tadi Bu Media bilang ada kekuatan relasi di situ. Berarti dalam berbisnis jangan lupa untuk berkolaborasi dan berjejaring ya Bu Media ya. Itu penting ya sebagai salah satu bentuk promosi, lalu penguatan juga ya Bu Media ya. Kita butuh wadah juga untuk saling menguatkan nih di dalamnya. Nah, ini menyambung dari Bu Media nih, Kak Antonius. Saya pengen tahu nih dari Kak Antonius. Kalau Bu Media tadi sudah mention sedikit tentang kekuatan relasi nih Kak Antonius. Saya pengen tahu dari bisnis Anthony Herbal ini, kalau menjalankan Anthony Herbal ini pasti kan Antonius punya nih yang namanya partner atau komunitas atau mungkin instansi yang diajak untuk berkolaborasi atau menjadi partnernya Kak Antonius nih. Mungkin boleh diceritakan sedikit Kak, bagaimana sih waktu itu Kak Antonius memulai untuk berjejaring dan apa aja sih tantangan yang Kak Antonius hadapi ketika Kak Antonius berkolaborasi atau mungkin mencari relasi gitu Kak Antonius. Boleh berbagi sedikit dengan kita nih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Khalid. Terkait kolaborasi, kalau bagi pengusaha kolaborasi itu adalah cuan. Jadi untuk teman-teman jangan sampai untuk tidak berkolaborasi. Nah, tantangan atau kesulitan dari yang biasa saya hadapi saat berkolaborasi itu mungkin terkait kita mau mengikuti bisnis atau partnernya orang lain, kita harus menyesuaikan terkait dari SOP dari instansi atau usaha yang ingin kita ajak kolaborasi. Kemudian terkait SOP, kemudian terkait dengan perizinan dari usaha kita. Semisal saya ada beberapa yang ingin berkolaborasi, ingin menitipkan barangnya ke tempat saya, entah itu kolaborasi dalam bentuk saya ingin menitipkan barangnya, menitip produk saya ke tempat usahanya dia, atau berkolaborasi menciptakan suatu produk baru. Jadi bisa untuk kolaborasi untuk menitipkan barang di usahanya dia itu, dari biasa kesulitannya dihadapi itu mereka menetapkan standar yang khusus, misalnya menggunakan kemasan yang sesuai dengan usaha tempat mereka, sesuai dengan brand image dari usaha mereka. Kemudian terkait dengan perizinan status hukum dari usaha kita itu harus jelas. Nah, biasanya seperti itu, kendalanya seperti itu. Tetapi dengan keuntungan ikut BIS kemarin itu kita sudah dikasih tahu nih. Jadi kita sudah dikasih tahu status legal dari hukum yang harus dimiliki oleh UMKM. Jadi teman-teman tidak boleh khawatir. Di BIS sendiri nanti teman-teman diinfokan, diajarkan nanti.
Kemudian kolaborasi sendiri itu sangat menguntungkan sekali. Jadi kita bisa memasarkan pasar kita untuk lebih jauh lagi, untuk mendapatkan ya tentunya untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Atau misalnya kita ciptakan satu kolaborasi, misalnya saya kemarin terakhir kemarin saya pergi ke NTB, itu ada kolaborasi. Jadi saya itu tidak maksudnya menawarkan kolaborasi untuk produk. Jadi sebagian kita berkolaborasi, jadi mereka menggunakan produk Anthony Herbal, tetapi kemasannya itu dari mereka, dari usahanya mereka. Jadi mereka cuma menggunakan produk saya, tapi kemasannya kemasan yang didesain itu by mereka. Jadi kita kolaborasi dalam bentuk produk. Seperti itu. Keren nih Kak. Jadi Saya tangkap satu nih. Kolaborasi adalah cuan ya Kak Antonius ya. Ya, kolaborasi itu adalah cuan terbesar. Jadi teman-teman kalau bisa segercep-gercep mungkin itu kolaborasi. Jadi tidak perlu takut misalnya insecure. Jadi ini dia usahanya sudah mantap. Jadi kayak rasa takut begitu atau rasa malu. Jadi dia maksudnya rasa malu takut. Jadi dia tidak mengurungkan niat baiknya untuk berkolaborasi. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa saat ini lagi gencar-gencarnya untuk kolaborasi. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu kita tidak bersaing, tetapi kita membentuk suatu sistem. Jadi tidak bersaing, nanti satunya bersaing sendiri. Jadi untuk mencapai suatu tujuan yang besar itu sekarang lagi trennya itu lagi kolaborasi. Jadi teman-teman jangan sia-siakan untuk berkolaborasi dimanapun. Untuk jadi sudah bisa menawarkan diri. Kalau saya itu langsung menawarkan diri, saya mau berkolaborasi seperti itu. Jadi biasa pengusaha, biasa jiwa-jiwa untuk menawarkan diri itu sudah sudah terbentuk sendiri kalau itu mau kolaborasi. Seperti itu Kak Alif. Kalau saya tangkap jiwa, saya seperti itu. kalau saya tangkap tadi jiwa-jiwa marketingnya keluar ya Kak ya. Saya juga biasa gitu kalau jiwa-jiwa marketingnya keluar begitu ya Bu Media Kak Awenike ya. Jadi jiwa-jiwa marketing kita tuh keluar kalau ada dalam komunitas, ada di dalam suatu ini ya organisasi itu kita pengen sekali untuk yuk kolaborasi. Kayak sekarang aja mungkin Kak Antonius bisa kolaborasi nih sama Kak Awenike nih ngambil bahan-bahan herbal. Oh sudah kolaborasi, mantap kalau begitu. Berarti BIS ini wadah kolaborasi juga ya, berjejaring juga ya, mempertemukan Kak Awenike dan Kak Antonius. Saya ingin kolaborasi dengan terakhir saya kontak Kak Nick untuk support saya dalam produk, support saya dalam bahan mentah yaitu jahe. Nanti selebihnya itu saya akan menggunakan produk-produk dari Kak Nick. Jadi bentuk kolaborasi itu seperti itu teman-teman. Kita saling menguntungkan. Jadi kita tidak perlu cari-cari lagi. Keren nih, saya suka nih. Mulai panas nih sharing sessionnya. Tadi Kak Antonius sudah sampaikan nih pentingnya kolaborasi ya, berjejaring. Terus Kak Enike juga tadi sudah sempat mention pentingnya kita tahu nih siapa nih pasarnya kita nih, produknya kita seperti apa nih, sehingga kita bisa linking atau bisa saling connect dengan teman-teman yang punya bisnis juga yang mirip ya, yang membutuhkan bisnis kita. Lalu ini saya pengen tanya nih dari Bu Media dari sisi teknologi, karena kebetulan BIS ini sebenarnya kita pengen nih di akhir dari kegiatan itu adalah teman-teman itu menjadi UMKM go digital sebenarnya ya Bu Media ya, Kak Antonius dan juga Kak Enike. Saya pengen tahu nih dari sisinya Bu Media nih, apakah teknologi atau digitalisasi yang berkembang dengan cepat saat ini menjadi penghalang bagi Bu Media untuk mengembangkan Nendis Bakery? Kenapa? Mungkin Bu Media bisa ceritakan sedikit pengalamannya Bu Media dalam memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Oke, terima kasih Kak Alit. Memang zaman sekarang ini semua dimudahkan, menurut saya ya, dimudahkan dengan digital seperti ini. Karena kita kan karena pandemi terbatas waktu, mau keluar nanti ada alasan inilah itulah, tapi dengan digital ini mempermudahkan. Dan saya jujur lebih terbuka ketika saya bergabung dengan BIS, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu digital yang disampaikan. Saya diajarin untuk menggunakan platform yang lain dan yang lain-lain ya, meskipun saya belum mempergunakan karena saya masih mempelajari, tapi bagi saya ilmu yang saya dapat itu sangat berguna
Jadi gimana sih kita marketing dengan digital? Bagaimana sih caranya kita untuk menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya dengan menggunakan metode digital seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ketika pandemi muncul, saya malah lebih gencar dan lebih sering menggunakan digital ini untuk promosi, begitu. Jadi dengan saya lebih sering posting, dengan saya lebih sering memperkenalkan produk-produk saya, semakin banyak customer yang saya dapatkan dari situ. Jadi mungkin kemarin sebelumnya hanya dalam lingkaran yang kecil, hanya itu. Setelah saya lebih sering menggunakan digital ini, lebih banyak lagi yang kadang-kadang saya nggak ngerti loh, ini siapa? Kok ada pesanan masuk yang saya tidak kenal. Tapi ternyata mereka dari lihat postingan, dari postingan yang diteruskan oleh teman saya. Jadi menyambung seperti itu Kak Alid. Nah dari situ banyak sekali customer-customer baru yang berhasil saya rangkul. Begitu. Itu mungkin salah satu. Jadi saya bilang kalau ini bukan penghalang ya. Tapi ini adalah salah satu alat yang benar-benar berguna buat kita. Seperti saat ini ya, saya bisa berani sampai ke Surabaya, ini juga karena fungsi digital seperti itu. Jadi saya bisa berkenalan dengan orang-orang di luar daerah Kupang, dan saya diberi kesempatan, dan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk go di Surabaya. Begitu, mungkin kurang lebihnya seperti itu Khalid. Keren Bu Media, keren. Jadi teknologi atau digital ini sebenarnya sangat-sangat membantu kita ya, justru lebih mempermudah kita untuk, kalau kantor bilang tadi, cuan ya, mencari cuan. Jadi selain kolaborasi itu adalah cuan, teknologi digital juga sebenarnya adalah cuan ya Bu Media ya. Betul Kak Oenike? Jadi kalau saya tangkap tadi dari Kak Antonius tadi mention bahwa kolaborasi adalah cuan. Kalau Kak Oenike bilang masalah itu juga bisa menjadi cuan ya Kak Oenike. Bu Media justru lebih memperkuat kita lah bahwa teknologi dan digitalisasi itu justru juga adalah cuan. Nah, kita masuk ke sesi terakhir, sharing session. Setelah itu kita masuk ke sesi Q&A langsung dengan peserta yang hadir hari ini. Saya ada pertanyaan lagi terakhir buat kakak bertiga. Yang pertama itu untuk Kak Oenike. Nah, selama mengikuti kelas BIS ini, apa sih materi yang paling menarik buat Kak Oenike? Dan kenapa menarik nih? Apa karena mentornya yang memang menarik atau materinya yang menarik? Nah, Kak Oenike-nya keluar nih. Mungkin jaringan ya. Kalau gitu kita mau ke Kak Antonius dulu aja kalau gitu ya. Kak Antonius, kenapa Kak Antonius kita harus join BIS? Benefit apa saja yang Kak Antonius dapat nih selama program? Oke, baik, terima kasih Khalid. Jadi teman-teman semua, para pelaku usaha atau yang baik yang sudah berjalan atau yang masih dalam tahap perencanaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi BIS ini salah satu platform yang nanti teman-teman sangat membantu sekali untuk teman-teman menjalankan bisnisnya, baik untuk ke tahap untuk yang lebih baik, untuk ke tahap yang nanti akan tahap yang lebih tinggi lagi, atau nanti teman-teman untuk mempersiapkan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi di kelas BIS ini juga nanti diajarkan oleh mentor-mentor yang sudah handal, yang sudah expert di bidangnya. Kemudian saya kira mungkin di NTT hanya adanya BIS saja ya yang mentorship. Sudah ada batch ketiga nanti di tahun 2022 ini ya. Jadi teman-teman pergunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Niat terus, persiapkan niat, kemudian bisnis teman-teman boleh dibaguskan lagi, kemudian marketingnya itu dibaguskan lagi. Manfaatkan ini untuk teman-teman untuk belajar untuk ke tahap yang lebih bagus lagi. Misalnya bisnis saat ini, bisnis teman-teman mungkin penjualannya hanya di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah ikut kelas dari BIS itu nanti diajarkan berbagai hal untuk terkait untuk scale up usaha teman-teman. Misalnya bisa diperkenalkan dengan investor, atau bisa menambah personal branding dari usaha-usaha dari teman kalian. Jadi misalnya contoh, saya menitipkan barang saya ke menitipkan barang saya ke satu tempat usaha. Di situ
dia mengetahui bahwa produk saya itu pernah masuk BIS, sekolah bisnis BIS. Jadi dia bilang, oh ini punya Anthony Herbal pernah masuk sekolah bisnis BIS. Saya bilang iya. Oh dari situ sudah personal brandingnya itu sudah agak naik dibandingkan sebelumnya. Jadi itu meskipun kecil tapi akan memberikan dampak yang besar untuk teman-teman. Jadi jangan banyak berpikir, di sini teman-teman semua akan diajarkan dari yang kebingungan, dari yang kita handle customer yang biasanya muka raut muka yang tidak sesuai. Dari di sini nanti teman-teman akan diajarkan begitu banyak sampai sekecil-kecil mungkin. Seperti itu Kak Alid. Terima kasih. Berarti sampai sedikit mungkin ya Kak, cara-cara untuk kita melayani customer Ya, juga benar. ada ya Kak ya. Kebetulan nanti di BIS Batch 3 nanti ada materi service excellent nih. Ini saya sedikit Wah, spoiler lebih keren tentang lagi. materi nanti. Enaknya di BIS itu setiap batch itu selalu ada update materi teman-teman. Jadi materi-materinya bukan materi-materi yang lama, tapi selalu diupdate sama mentor-mentornya ini. Oke, Kak Oenike sudah kembali nih Kak Oenike. Ini pertanyaan tadi saya skip, saya kasih ke Kak Antoni tadi. Saya kembali lagi ke Kak Oenike nih. Saya mau tanya ke Kak Oenike nih. Mumpung Kak Oenike udah kembali nih. Selama mengikuti kelas BIS, materi apa yang paling menarik menurut Kak Oenike? Kenapa menarik? Apa karena mentornya yang menarik atau memang materinya nih yang menarik nih Kak Oenike? Oke, Kak Alid, kalau ditanya soal materi mana yang paling menarik, sebenarnya menurut saya semua materi itu menarik. Kenapa semua materi itu menarik? Karena semua itu penting. Jadi keren teman-teman di BIS ini, mereka menyajikan materi-materi soal bisnis itu dengan kurikulum yang kayak tadi Kak Alid bilang itu diupdate setiap dari batch 1 berbeda, batch 2 ada hal-hal baru yang diberikan. Dan selama saya mengikuti webinar soal bisnis, saya tidak pernah menemukan kelas atau yang membahas bisnis selengkap di BIS. Jadi keren, BIS ini mereka menyajikan materi-materi, dan kalau itu kan nanti sekolahnya beberapa bulan, mungkin waktu itu sekitar 3 bulan, dan pertemuan per minggu itu mereka bahas materi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya materi pertama kita bahas soal design thinking, nanti materi berikutnya itu beda lagi, dan kalau kita tidak ikut itu kita rasanya kayaknya kehilangan banyak hal. Jadi keren dari sisi dari kakak-kakak BIS ini, dari dukungan juga dari Bank Indonesia, di mana menghadirkan sekolah belajar soal bisnis dengan kurikulum yang keren, tapi secara gratis. Nah, tadi Kak Ali tanya soal materi apa yang paling menarik, itu salah satunya itu materi BIS, materi BMC, Business Model Canvas. Saya kemarin ikut soal BMC, tapi itu berbayar. Nah, teman-teman bisa belajar soal BMC di BIS dengan gratis, tapi materinya tidak murahan karena teman-teman fasilitator itu mereka sudah berpengalaman di bidang itu, dan mereka memberikan dengan jelas. Terus cara belajarnya juga menarik, kalau teman-teman tidak mengerti ada mentor yang bisa teman-teman tanyakan. Itu sih yang paling berkesan selama, tapi semua materi penting kali. Semua materi penting ya Kak, tapi yang paling Kakak ingat sampai sekarang itu adalah materi BMC ya Kak, memang bisnis model kanvas nih. Nah kalau di batch sebelumnya itu ada bisnis model kanvas, kali ini di batch 3 itu kita ada yang namanya bisnis roadmap nih Kak Oenike. Berbeda lagi nih dengan batch sebelumnya nih, bisnis roadmap itu dia lebih lengkap lagi dari BMC. Tapi teman-teman mau dapat materi itu, join BIS batch 3 ya. Nanti di akhir kita akan kasih tips dan trik gimana sih supaya lolos bisa join BIS batch 3 nantinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk sesi sharing session ini adalah Ibu Media nih sebagai closing nih. Apa sesi atau momen atau bagian yang paling menantang atau unik atau berkesan bagi Ibu Media selama mengikuti program BIS, yang paling menantang, unik atau menarik nih bagi Ibu Media? Feedback mungkin. Nah, ini nih. Kalau menarik, semuanya menarik ya, jujur semua materi yang tapi ada satu momen itu yang benar-benar membuat saya ini benar-benar hal yang baru, adalah ketika pitching ya. Jadi kita diajarkan gimana kita pitching, karena itu adalah hal yang pertama kali saya hadapi ya di BIS ini gitu ya. Terus kemudian juga membuat pitching yang bagus. Nah, jadi saya jujur saya merasa bangga sama diri saya sendiri ya. Jujur saya bangga sama diri sendiri karena
Ketika pertama kali saya mau join dengan BIS itu banyak sekali keraguannya, ya karena satu mungkin senioritas ya, karena ada terbatasnya, tapi saya nekat. Jujur waktu itu saya nekat aja, pokoknya saya daftar, apapun yang terjadi. Alhamdulillah saya bisa lolos. Dan yang terakhir kali yang benar-benar berkesan di saya adalah saya diajarin pitching, di mana semua mentor-mentor dengan sabar. Jadi saya selalu tanya ini gimana, dan mereka satu-satu sabar ngasih tahu, oh begini Ibu, ya dengan keterbatasan mungkin dengan keterbatasan dalam IT atau sebagainya. Tapi para mentor ini sabar banget ya. Mereka sabar banget ngajarin satu persatu, oh ini coba Ibu Media, yang ini dikoreksi, ini demikian. Karena saya merasa tidak yakin sama diri saya bahwa ini nanti kalah sama yang muda-muda, saya kalah sama yang muda-muda. Jadi saya rajin bertanya, saya rajin ini, itu, tolong ini bagaimana. Kadang mungkin malah mungkin Kak Alit atau mungkin Kak Penil mungkin merasa, wih ganggu banget sih ini ibu satu nih, malam-malam juga WA, tengah malam WA nanya, ngejar nanti ini gimana, hasilnya ini gimana. Tapi ya itulah, itu momen-momen yang benar-benar membuat saya, aduh ternyata memang ilmu yang ada di BIS ini semuanya adalah yang harus kita punyai sebagai seorang UKM atau seorang pengusaha. Karena dari situ saya benar-benar terbuka, oh begini ya, lebih terbuka lagi tentang bisnis itu seperti ini. Jadi buat teman-teman semua yang di sini, yang mungkin belum join, harus wajib join, karena benar-benar rugi. Karena beberapa kali mungkin saya pernah ikut kelas-kelas ya, banyak sekali ya kelas online-online di masa pandemi ini. Tapi tidak sedetil dan sejelas ketika kita masuk di BIS. Jadi materinya komplit, mentornya sabar, dan itu tadi, kalau momen itu adalah momen ketika saya pitching. Itu Kak Alit. Momen pas pitching ya Kak ya, apalagi juri-jurinya itu juri-juri yang udah senior ya Kak ya, udah berpengalaman di bidangnya benar-benar ya. Deg-degan. Ditanyain sama jurinya satu-satu, tapi luar biasa Bu Media. Counter News ini adalah juara satu ya, juara satu kelas advance kemarin ya, terus Kak Oenike ini juara satu kelas basic, terus Ibu Media ini juara 3 kemarin ya di kelas advance. Jadi menarik nih, ini bertiga ini sebenarnya ada lagi teman-teman yang kemarin juara tapi berhalangan ya untuk sharing session hari ini, tapi mereka adalah championnya. Dan memang betul ya Bu Media ya, Kak Antonis dan Kak Oenike, di BIS ini memang materi-materinya itu sangat komplit, dan mentor-mentornya terutama adalah yang paling sabar ya Bu Media, yang paling sabar dan mau diganggu sampai tengah malam ya. Oke, di sini juga ada nih benarnya champion BIS Batch 1, ada Kak Mandala, saya lihat di sini. Dia juga champion dari BIS Batch 1. Halo Kak Mandala. Kak Mandala juga join nih ternyata di roadshow, saya lihat. Oke. Halo Kak. Nah, kita say hi dulu ya. Halo Kak Mandala, apa kabar? Baik Kak? Baik, masih semangat ya Kak ya. Dia juga adalah champion di BIS Batch 1 kemarin. Batch paling pertama nih, bukaan kemarin ya Kak Mandala ya. Ya, Sehat-sehat ya Kak Mandala ya, semangat pokoknya. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Ini sudah banyak pertanyaan sebenarnya saya catat. Ada juga yang sampaikan di kolom chat. Mungkin saya baca dulu yang di kolom chat. Setelah itu kalau teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan para narasumber nih. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin ditujukan kepada Pak Aji ya. Mungkin Mas Aji hadir kah? Mas Aji masih di Zoom? Oke. Mas Aji ini ada yang bertanya nih. Selamat sore Bapak Aji. Kita menjalankan UMKM dan sudah memiliki NIB, tapi SIUP dari daerah itu belum ada. Apakah dengan adanya NIB sudah memenuhi syarat dalam menjalankan usahanya Pak? Dan jika memerlukan SIUP, maka bagaimana caranya mendapatkan, karena SIUP sekarang tidak diberikan dari daerah. Bagaimana caranya? Mungkin ini lebih pertanyaan kepada teman-teman di Sperindak ya Mas Haji, tapi mungkin Mas Haji mau menjawab, silakan Mas Haji. Nah, sebenarnya betul sih Kak, tapi izin saya jelaskan sedikit. Sebenarnya sekarang ini kan pemerintah sudah sangat mempermudah ya kita sektor UMKM itu untuk mengembangkan usaha. At least minimal teman-teman mengajukan NIB yang sudah bisa diajukan secara online, itu pun prosesnya cepat, saya kira tidak sampai 10 menit, mungkin
perizinannya sudah jadi. Nah, mengenai perizinan lanjutannya, perizinan di daerah tergantung sektor yang sektor usaha yang teman-teman jalani ini seperti apa. Nah, kalau makanan tentunya butuh tambahan seperti at least PIRT, dan seperti yang tadi Kak Anton sampaikan, nanti perlu didukung lagi ke arah BPOM. Nah, kalau usaha yang lain tentu mereka punya perizinan yang lain, tapi NIB itu at least itu standar minimal yang harus kita punya sekarang gitu. Nah, tergantung bagi sektor usahanya apa, nah itu mengikuti. Saya kira demikian Kak. Berarti yang paling pertama sebenarnya yang harus wajib dimiliki itu adalah NIB ya teman-teman ya. Dengan NIB juga kita juga bisa mengajukan kredit sekarang ya Mas Haji ya. Jadi tidak perlu ada persyaratan apa-apa, minimal ada NIB nih teman-teman nih. Nah, nanti teman-teman mau tahu lebih banyak tentang sertifikasi legalitas itu nanti juga di BIS ada materinya nanti. Yang penting teman-teman join nih, daftar dan lolos seleksi. Nah, ada pertanyaan lagi nih, bagaimana caranya bisa bergabung dengan BIS ya, mohon infonya dan pencerahannya Kakak. Dari Mas Haji mungkin mau kasih tips dulu Mas Haji, dari sisinya Mas Haji nih, bagaimana caranya agar bergabung dengan Bank Indonesia Young Entrepreneur School batch. Bergabung dengan BIS batch 3 ini sangat mudah teman-teman. Kita justru sangat welcome sama teman. Ayo masuk yuk. Nah, ini informasinya semua nanti sepertinya sudah ada lagi disiapkan websitenya Kak Alif ya. Nah, nanti semua pendaftarannya dilakukan secara online, seleksinya secara online. Nah, itu semua sudah sangat dipermudah. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sangat mendorong semua para pelaku usaha pemula ataupun yang mau mengembangkan usahanya, ayo gabung dengan kita. Di sini kita bukan hanya belajar tentang teori, tapi bagaimana kita praktek. Terlebih dari itu, kita mengembangkan koneksi nih dengan teman-teman pelaku usaha yang lain. Seperti tadi Kak Anton dengan Kak Wenike, ternyata malah jadi terhubung, saling membackup. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ke depannya dukungan akses pemasaran itu juga kita dorong untuk teman-teman BIS bisa mengakses juga. Saya kira demikian Kak Alif. Oke, terima kasih banyak Mas Aji. Untuk join BIS apakah hanya berlaku untuk usaha di bidang tertentu? Tidak Kakak. Mungkin Kak Atta saya langsung jawab. Tidak, ini terbuka bagi semua jenis produk, semua jenis usaha, kategori usaha. Tadi ada kebetulan Kak Antonius di jamu tadi ya, terus Kak Oenike di pertanian, terus Ibu Media tadi di bakery. Teman-teman yang punya bisnis jasa juga bisa. Kemarin di batch 1, batch 2 juga banyak yang bisnisnya itu usahanya kategori jasa kemarin ya. Ada juga yang kios kemarin, kios kelontong kemarin, terus banyak kategori usaha yang join BIS kemarin. Jadi tidak dilimitasi harus kategori apa nih baru bisa join BIS, tidak. Bahkan teman-teman yang punya ide saja, hanya punya ide saja bisa join BIS. Gitu. Untuk alumni apakah masih ada kesempatan untuk join lagi? Halo Kak Michael, nanti bisa ikut sharing ini ya kayak kelas sharing nanti ya. Tapi untuk kelas BIS-nya tidak lagi Kakak, karena Kakak sudah alumni ya Kak Michael. Kak Michael Amalo nih. Ini juara juga kemarin ya. Oke, sama-sama Kak Atta. Kemudian saya lihat ada pertanyaan lagi. Kak dari Kak Merpati nih. Kak mau tanya apakah kalau bergabung BIS harus ada usaha yang dimiliki? Tidak Kakak, minimal Kakak punya ide bisnis. Minimal punya ide bisnis, lalu Kakak daftarkan diri nanti di link yang akan kita share nantinya di akhir kegiatan ini. Ada link yang harus Kakak isi nanti ya untuk seleksinya. Oke, masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh kita buka sesi Q&A secara langsung. Boleh raise hand atau mungkin boleh sampaikan di kolom chat, Kak, saya mau bertanya, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini. Kembali lagi tadi saya lihat ada pertanyaan juga nih. Waktu ini ya mendaftarkan diri di roadshow kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Ada yang bertanya juga apakah ada batasan umur bagi peserta BIS? Ini saya mau tanya ke Bu Media nih jawabannya. Apakah ada batasan umur Bu Media bagi peserta BIS?
Kemarin waktu saya daftar, yang pertama ada batasan umur. Tapi ternyata saya bisa masuk kok meskipun umurnya di atas. Jadi yang utama adalah niat. Jadi kita niat, bulatkan tekad, daftar, dan insya Allah akan diterima di BIS. Semangat aja. Semangat Itu ya, kali. yang penting niatnya ya Bu ya. Mau mencobanya ya Bu Betul. Media ya. Iya, iya. Betul. Terus ini ada lagi pertanyaan nih, tapi saya rasa pertanyaan ini cocoknya buat Kak Antonius nih. Bagaimana agar bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses dengan modal yang pas-pasan nih Kak Antonius? Nih ada yang bertanya nih, kalau saya punya modalnya pas-pasan, saya tapi pengen jadi seorang wirausaha yang sukses. Mungkin Kak Antonius mau menjawab pertanyaan ini Kakak? Oke, baik, Kak Ali, terima kasih buat yang bertanya. Jadi modal pas-pasan ini sesuai dengan pengalaman saya dulu. Jadi awal buatnya jahe, buat produk Anthony Herbal juga modalnya juga pas-pasan. Jadi sebelum untuk mendapatkan modal yang besar, jadi produk-produk saya itu saya jual dulu ke orang terdekat saya. Jadi ayah saya juga, bapak dengan mama saya juga saya jualkan ke mereka. Jadi ini tolong dibeli ya, jadi support. Jadi setelah dari orang terdekat, jadi itu untuk mendapatkan keuntungan yang untuk mendapat keuntungan untuk menaikkan modal seperti itu. Jadi saya jual ke orang tua, kemudian saudara dekat, saudara jauh, teman-teman, semua saya jual. Tolong dibeli, tolong disupport. Nah dari situ itu terkumpul, jadi itu sudah lumayan. Jadi bayangkan kalau maksudnya ada keluarga besar, rata-rata di Nusa Tenggara Timur kan keluarganya besar-besar. Jadi, nah itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi dari situ itu modal terbesar, teman-teman bisa menjualkan produk pertama. Jadi sebelum untuk menjual ke customer yang lebih luas. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan saudara atau keluarga terdekat untuk menjual produk untuk mendapatkan modal yang saya pikir mungkin yang lebih cepat didapatkan. Jadi seperti itu kali. Jadi itu tips dari saya untuk dari modal yang sedikit seperti itu Kak. Terima kasih banyak nih Kak Antonius, ada tipsnya nih buat yang bertanya kemarin nih. Iya. Nih saya juga lihat ada pertanyaan juga menarik nih Kak. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Setelah itu, ada Kak Godel Maulaku raise hand nih. Oke Kak Godel mungkin boleh langsung unmute Kakak, unmute audionya. Dan langsung saja bertanya nih. Kita langsung ini ya interaksi ya. Teman-teman kalau yang mau bertanya boleh raise hand seperti Kak Godel. Halo Kak Godel. Kak Godel Maulaku ya. Halo. Oke, baik, selamat sore. Ya. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Godel Fridus Maulaku. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, jurusan Teknologi Informasi. Jadi begini Kak, yang ingin saya itu hanya mengcover orang-orang yang sudah lebih jauh, kita yang punya konsep-konsep bisnis. Jadi mungkin sedikit cerita, mungkin sedikit idealis Kak. Jadi ceritanya kemarin kita sempat ikut lomba bisnis 130 tim, kita buat itu makanan dari Putak. Jadi dari Putak kita hasil masuk ke urutan 20 dari 130 tim dari seluruh Indonesia. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah bisa mengcover yang ide seperti itu atau terbatas kepada mereka yang sudah menjalankan usahanya, Kak? Oke, mungkin kalau pertanyaan dari Kak Godel ini saya tangkap karena mungkin jaringan juga ya Kak Godel ya. Oh, Kak Godel nyelipkannya jaringan. Mungkin saya langsung menjawab saja sambil menunggu Kak Godel masuk lagi, join lagi.
kategori bisnis pun ide pun juga bisa teman-teman. Bahkan teman-teman baru punya ide karena baru lihat ada permasalahan, atau mungkin teman-teman baru ngebentuk tim dan baru membentuk ide, tadi katanya Kak Oenike dari permasalahan terus jadi ide. Nah itu bisa teman-teman. Jadi tidak hanya terbatas kepada teman-teman yang sudah punya usaha. Halo Kak Godel, saya langsung jawab ya Kak Godel ya. Jadi BIS ini bisa, Kak Godel bisa nih batasan ide aja, dia minimal Kak Godel punya ide saja, ide bisnisnya produknya apa, atau mungkin saya mau bikin aplikasi misalnya, mau main di skala startup gitu, misalnya saya mau bikin aplikasi gitu, aplikasi ini aplikasi itu, baru sebatas ide, boleh sekali join BIS ini. Jadi tidak harus Kak Godel sudah punya market dulu atau pasar dulu, punya ide saja sudah bisa join BIS gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini semangat nih Kak Godel nih, mahasiswa juga ya. Kemarin Kak Antonius dan Kak Oenike join itu pas masih mahasiswa ya, atau sudah ini ya, fresh grad ya? Saya lupa kemarin. Fresh graduate kalau sudah lulus setahun kali. Fresh grad berarti ya. Oke, fresh grad. Oke. Masuk kategori fresh grad ya. Banyak juga kok di BIS yang pesertanya itu adalah teman-teman mahasiswa juga. Ada mahasiswa semester akhir, ada mahasiswa semester 3, ada yang baru semester 5 itu udah join BIS juga gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi yang paling akhir, dan ini sesi yang paling penting, yaitu gimana sih caranya mendaftar di BIS ini, dan apa sih tips dan triknya nih? Mungkin kalian boleh dibantu share screen kakak linknya. Jadi teman-teman cukup join dengan mengklik link registrasi, nanti akan kita share juga, nanti saya akan share juga, broadcast juga ke teman-teman yang sudah mendaftar di roadshow ini, gimana sih caranya ngikut BIS ini ya. Jadi teman-teman cukup daftarkan diri melalui link nanti yang akan kita share. Lalu tips dan triknya seperti apa sih? Teman-teman buka dulu linknya, dibaca dulu keseluruhan linknya, persiapkan berkas-berkas yang diminta, pertanyaan-pertanyaan yang ada, teman-teman persiapkan dulu jawabannya. Setelah itu teman-teman jawab dengan ringkas dan juga jelas dan tepat. Jadi ringkas, jelas, dan tepat. Setelah itu teman-teman submit. Setelah submit jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya @trinity_academia, dan juga cek notifikasi emailnya teman-teman, karena nanti kalau teman-teman lolos tahap 1 akan ada email, selamat Anda lolos tahap 1. Jadi kalau teman-teman sudah daftar, jangan lupa untuk sering-sering cek emailnya, dan juga pantengin Instagramnya Trinity Academia @trinity_academia. Oke, terima kasih banyak Kak Jack. Di sini sudah ada link daftarnya, teman-teman boleh lihat di layarnya teman-teman, screennya teman-teman itu ada bit.ly/BIS batch 3 BIS batch 3. Jadi BIS itu huruf besar semua, BIS batch 3. Teman-teman klik, lalu teman-teman baca dulu. Jadi nanti ada tips dan triknya juga nih di halaman paling pertama formulirnya, itu teman boleh baca. Setelah itu teman-teman persiapkan jawaban dan juga berkas-berkas yang diminta. Berkas yang diminta pun juga tidak susah, mungkin hanya sekedar katalog mungkin, atau mungkin ide-ide, atau mungkin gambar daripada produknya dan seterusnya. Nah, terima kasih banyak Kakak Pipi. Kakak Pipi sudah share di kolom chat. Teman-teman boleh buka di https://bit.ly/BIS batch 3. Cukup klik link ini, lalu teman-teman isi dengan lengkap, ringkas, jelas, dan juga tepat ya. Jangan lupa pertanyaannya apa, jawabannya harus sinkron dengan pertanyaannya. Nah, cukup itu aja teman-teman, tidak susah kok. Cukup jawab pertanyaan yang ada, terus pantengin terus emailnya. Jadi mungkin sudah jawab, besok coba cek emailnya, atau lusa coba cek emailnya. Setelah itu pantengin terus Instagramnya Trinity Academia, karena nanti akan ada pengumuman yang lolos seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin terkait dengan pendaftaran BIS batch 3 sebelum kita tutup roadshow kita pada sore hari ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Oh, saya skip ya, ada pertanyaan juga ya. Kak mau nanya, apakah seleksi antara kategori model bisnis ide, atau yang sudah berjalan berbeda? Tidak ada Kak, sama semua.
mau yang kategorinya masih ide, mau yang kategorinya sudah berjalan, tetap seleksinya sama. Kita tidak bedakan, kita samakan semuanya. Yang sudah ikut BIS bicara, tidak Kak Vivi, sudah menjadi alumni, jadi tidak lagi ikut batch 3. Kalaupun bisa ikut batch 3, pasti Kak Enike, Kak Antonis, Debu Media mau ikut juga nih. Jadi cukup kalau sudah alumni nggak bisa ikut lagi, tapi nanti akan ada program-program lainnya yang Kak Vivi dan juga teman-teman alumni bisa ikuti. Biasanya kita selalu share di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp bersama. Di Google Form ada kalimat pantengin akun. Ya, khusus NTT. Jadi teman-teman yang berdomisili di NTT, mohon maaf, jadi program ini khusus buat teman-teman yang berdomisili di NTT, yang bisnisnya berdomisili di NTT. Jadi pantengin terus Instagramnya. Boleh Kak Enike, silakan. Kak, yang di batch 3 kali ini kuotanya berapa Kak untuk pesertanya? Oke, terima kasih banyak Kak Enike. Kita mencari 50 menti. 50 nih teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya kita cuma cari 30, kali ini kita nambah nih jumlahnya 50 menti. Menti itu peserta ya, jadi kita mencari 50 menti. Oke, berapa lama sekolahnya? Kali ini kalau Kak Antonius, Kak Enike dan juga Bu Media di batch sebelumnya itu sampai dengan 3 bulan ya Kak. Seminggu 2 kali pertemuan ya Kak. Ada pertemuan kelas hari Rabu dan juga hari Sabtu. Kali ini di batch 3 2 bulan saja, tapi materi-materinya adalah materi-materi yang lebih update lagi. Kota mana lagi? BIS ini khusus buat teman-teman di NTT nih Kak Lutfi. Jadi khusus buat teman-teman di NTT dan diselenggarakan juga di Kota Kupang di NTT. Tapi terbuka nih bagi semua teman-teman yang ada di NTT. Kali ini BIS batch 3 diselenggarakan by online lewat platform Zoom. Dan lagi yang ingin bertanya terkait BIS, jangan lupa untuk klik ya teman-teman, klik form registrasi dan jawab pertanyaan yang ada. Sukses buat semuanya. Oh ya, ada absensi, mohon maaf, saya minta bantuannya teman-teman untuk mengisi presensi. Khusus buat teman yang mengisi presensi dan juga ikut mendaftar, nanti akan ada poin plus buat teman-teman untuk lolos seleksi. Jadi nanti tiap poin-poin yang teman-teman udah jawab itu ada poin penilaiannya. Jadi khusus buat hari ini, buat teman-teman yang mendaftar hari ini dan juga teman-teman yang ikut roadshow hari ini, tapi mendaftar nanti dapat poin plus dari kita. Jadi tapi syaratnya isi absensi dulu nih, isi absensi roadshow hari ini. Mungkin Kakak Vivi saya bisa minta bantuannya untuk di-share Kakak. Ada form presensi yang harus diisi oleh teman-teman nih. Kalau teman-teman berniat untuk mengikuti BIS batch 3. Oke, saya share ya di kolom chat. Silakan teman-teman bisa klik link yang saya share, diisi form absennya dan juga jangan lupa mengisi form registrasinya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk roadshow-nya di sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Kakak Vivi. Oh, ada lagi pertanyaannya. Khalid kelasnya itu pas. Oke. Oke, ada semakin banyak pertanyaan menuju ini ya penutupannya. Oke, Kak Alit kelasnya itu pas jam kerja kantoran, soalnya mau ikutan tapi sambil jam kerja. Nah, kelasnya ini kalau untuk hari Rabu saya spoiler aja ya, di hari Rabu itu di sore hari, sedangkan di hari Sabtu itu pagi sampai dengan siang hari. Gitu. Jadi ada kelas hari Rabu dan juga hari Sabtu. Batas waktu pendaftaran, oke, batas waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 12 Maret nih teman-teman. Terbuka sampai dengan tanggal 12 Maret. Jadi teman-teman boleh nih mendaftar setelah hari ini juga bisa. Kita buka terus sampai dengan tanggal 12 Maret. Jangan lupa untuk share ke ini ya, ke rekan-rekannya teman-teman, sahabat-sahabatnya teman-teman atau saudara-saudaranya teman-teman yang ingin ikut program BIS batch 3 ini. Oke, terbuka sampai dengan tanggal 12 Maret. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Menarik nih, banyak pertanyaan menuju di akhir kegiatan. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @kelas_online_bi_ntt dan juga @trinity_academia untuk dapat informasi-informasi terbaru terkait dengan program-program pelatihan yang ada di BIS ini. Jadi follow Instagramnya supaya teman-teman dapat
informasi nih. Nah, ini saya kasih akun emailnya, akun Instagramnya. Jangan lupa untuk follow dan pantengin terus. Oke, pantengin terus ya teman-teman Instagramnya. Nanti akan ada banyak sekali informasi-informasi update buat teman-teman nantinya. Oke, karena saya rasa cukup ya untuk sore hari ini. Kita tutup roadshow kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bank Indonesia yang telah menjadi inisiator dari program Bank Indonesia Young Entrepreneur School, yaitu ada Mas Aji yang mewakili dan juga para narasumber. Ada Kak Antonius, owner dari Antoni Herbal, Kak Oenike, co-founder dari Papa Lele Store, dan juga Ibu Media, owner sekaligus founder dari Nendis Bakery. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman partisipan yang sangat antusias pada sore hari ini mengikuti roadshow BIS Batch 3. Sampai jumpa ya teman-teman di kelas online BIS Batch 3. BIS, Bank Indonesia Young Entrepreneur School, hadir di tengah persaingan ekonomi yang mendesak pergerakan wirausaha demi perbaikan ekonomi negara. Melatih para wirausahawan muda yang siap berkembang, menantang diri, melebarkan sayap, dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Terbagi dalam 2 kategori kelas, Basic dan Advance, para wirausahawan muda ini akan mendapat mentoring dan akselerasi bisnis yang membantu mereka untuk terus berinovasi dan berdaya saing baik secara lokal maupun global. Dengan menghadirkan mentor-mentor terbaik yang berpengalaman di bidangnya, BIS akan membimbing dan melahirkan para wirausahawan muda yang berkompeten, siap menerima tantangan zaman, dan juga menghadirkan solusi kreatif di era industri 4.0. Beberapa kelas favorit meliputi Business Model, Design Thinking, Digital Marketing, dan Finance bagi UMKM. Berikut pengalaman mereka yang telah mengikuti kelas di BIS Angkatan Pertama. Nama saya Carolina Yunita Liulangi. Ada banyak hal yang saya pelajari dan bersyukur lagi di kelas ini kita ketemu sama mentor-mentor yang sudah berpengalaman, bisa menjawab pertanyaan dan mungkin istilahnya galau kami sebagai pelaku UMKM sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Amir. Saya petani bawang merah dari Semau. BIS, untuk BIS, kelas BIS ini sangat luar biasa, di mana kita lebih banyak belajar untuk marketing dan untuk pengembangan diri kita juga dan kelompok kita. Perkenalkan, saya Mandala Hati. Nama usaha saya Ketempung Cemilan. Produk yang saya tawarkan adalah jagung dalam berbagai varian rasa. Jadi sebelum saya mengikuti kelas BIS itu, saya hanya menjalankan bisnis atau usaha saya untuk mengisi waktu luang. Tetapi setelah saya mengikuti kelas BIS ini, mindset saya berubah, di mana saya terpacu lagi untuk lebih mengembangkan usaha yang telah ada. Tunggu apa lagi? Pastikan kamu menjadi bagian dari Sekolah Wirausahawan Muda Terbaik di Nusa Tenggara Timur bersama BIS, Bank Indonesia Young Entrepreneur School.